saya Fitri Hidayati dari kelas A2 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan senam nifas. Senam nifas adalah terapi rehabilitasi ibu nifas sedini mungkin untuk kembali dalam keadaan normal ataupun keadaan semula, mulai dari fisik maupun mental. Nah, untuk tujuan senam nifas adalah yang pertama untuk kembalinya keadaan rahim dalam semula, yang untuk mempercepat pemulihan pasca ibu persalinan. Lalu yang ketiga adalah untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, otot-otot perut, lalu otot-otot kaki. Senam nifas itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama ada senam nifas dini, yang kedua ada senam nifas lanjutan. Nah, senam nifas dini dimulai dari 6 jam setelah postpartum sampai dengan 2 minggu masa nifas. Nah, manfaat senam nifas yaitu untuk mempercepat penyembuhan rahim, lalu untuk mencegah kesulitan buang air besar dan buang air kecil. Lalu ada meningkatkan relaksasi atau ketenangan, memperlancarkan aliran darah. Lalu ada mencegah timbulnya varises atau pembengkakan pada kaki, perlancar pengeluaran ASI, serta mempertahankan postur tubuh yang baik. Nah, paling penting adalah untuk pelangsingan tubuh. Nah, pada umumnya seluruh ibu nifas boleh melakukan senam nifas, terkecuali pada ibu-ibu yang memiliki komplikasi. Pada saat persalinan, ibu dengan kejang, ibu dengan riwayat penyakit jantung, dan ibu dengan anemia. Lalu bagaimana sih caranya untuk melakukan senam nifas? Yuk simak video berikut ini. Latihan senam pada hari pertama yaitu pernapasan dan otot, di mana pernapasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernapasan dada. Tidur terlentang dengan bantal, kedua kaki ditekuk, tangan di atas dada. Ambil nafas dari hidung dan mulut sambil dada dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut sambil mulutnya dibuka lebar dan dada dikempiskan. Latihan yang kedua adalah pernafasan iga-iga. Kedua tangan diletakkan di iga-iga bagian bawah sambil nafas dari hidung dan mulut, lalu keluarkan pelan-pelan sambil mulutnya seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Latihan ketiga yaitu pernafasan perut. Ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot perut. Caranya adalah kedua kaki tetap ditekuk, kedua tangan di atas perut, ambil nafas dari hidung dan mulut sambil perut dikembangkan atau dikembungkan. Lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut sampai perut dikempiskan atau dikerutkan. Latihan keempat adalah latihan untuk pergelangan kaki. Tujuan latihan ini adalah memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi pembengkakan. Latihan ini terdiri dari 3 macam. Latihan yang pertama, ibu duduk dengan kaki diluruskan dan badan bersandar pada kedua tangan. Kaki dirapatkan, kedua telapak kaki ditarik keluar, lalu ditekuk ke dalam, tarik, tekuk, tarik, tekuk. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Selanjutnya, latihan yang kedua adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu tekan ke bawah, buka ke samping, tutup lagi. Gerakan ini selain melancarkan peredaran darah, ini juga untuk mencegah pegal-pegal dan kram-kram pada kaki. Latihan yang ketiga adalah memutar telapak kaki ke atas dan ke bawah. Tekniknya adalah kedua telapak kaki dihadapkan, putar ke atas, ke samping, tutup. Gerakan ini bisa dilakukan 3-5 kali selama latihan. Selanjutnya adalah telapak kaki saling dihadapkan, putar ke bawah,
ke samping, tutup. Latihan senam hari kedua. Latihan yang pertama adalah untuk otot perut, tidur telentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, angkat kepala sampai dagu, menyentuh dada, tahan, kembali. Ini gunanya untuk mengencangkan otot-otot perut bagian atas. Gerakan ini bisa diulang 5-6 kali setiap latihan. Latihan yang kedua adalah otot dasar panggul. Tujuannya adalah mengencangkan otot-otot dasar panggul, melancarkan buang air kecil dan buang air besar, dan mengurangi nyeri pada jahitan. Tekniknya adalah kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, kerutkan bokong, kerutkan bagian bawah, kencangkan vagina, tarik kedua paha, kencangkan, tahan, lepaskan. Latihan ketiga untuk mengencangkan otot-otot tungkai. Tekniknya adalah kaki kanan ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kemudian turunkan kembali. Dilanjutkan, kaki kiri ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kemudian turunkan kembali. Selanjutnya, kedua kaki ditekuk, diluruskan setengah tinggi, turunkan kembali. Ini bisa dilakukan 6 kali selama latihan. Latihan hari ketiga. Latihan ini bertujuan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula. Tekniknya adalah posisi tengkurap, letakkan bantal di bawah perut dan kaki, kedua tangan di atas bokong, kedua lengan dibengkokkan, kepala miring ke kanan, rapatkan kedua bokong, perut dikempiskan, ditahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Lalu bergantian dengan kepala menghadap ke kiri. Latihan yang kedua adalah latihan otot dada. Tujuannya memperlancar pengeluaran ASI dan mengurangi pegal-pegal pada bahu. Posisinya duduk, kedua telapak tangan berada di bahu, lalu putar ke depan. Ini bisa diulangi sebanyak 8 kali dan putar ke belakang sebanyak 8 kaki. Kedua tangan berada di depan dada, lalu tangan kanan memegang lengan kiri bagian bawah dan tangan kiri memegang lengan kanan bagian bawah. Gerakannya adalah tarik, tekan, tarik, tekan. Lakukan ini selama 1. Latihan ketiga adalah sikap baik. Ini berguna untuk mengembalikan postur tubuh keadaan normal. Tekniknya adalah kempeskan perut, tarik perut ke belakang, ulurkan leher, pandangan ke depan, kaki kanan melangkah 1 langkah, tundukkan kepala, letakkan sesuatu, kemudian ambil lagi. Kepala menghadap ke depan, kaki melangkah ke belakang, lepaskan kerutannya. Olahraga setelah melahirkan, yuk kenapa tidak? Ayo senam nifas.